Sudah ada 54 pertanyaan, Pak Paulus, Bu Filia, dan Pak Charles Yong. Make the time more efficient, saya akan bacakan 2 yang connect, pertanyaan buat Bu Filia, dan 2 pertanyaan untuk Pak Charles Yong, so both of you can have time to digest, and then let's shoot. Nomor 1 buat Bu Filia, mohon masukan mengenai kiat-kiat apa yang kita perlu persiapkan dalam bidang usaha setelah COVID-19. Mungkin ini supaya nggak terlalu melebar, ada beberapa pertanyaan yang reinforce pertanyaan ini, dari sisi produk, dari sisi people, dan dari sisi teknologi atau bisnis model. Bisa nggak Ibu kasih kita beberapa tips, Bu? Karena memang banyak, kalau dilihat dari survei, banyak teman-teman yang in transition gitu. So what is the tips in preparing our business? Lalu berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 juga, nomor 11 ada pertanyaan yang sama. Nomor 10 ya, sebentar. Ada pertanyaan tentang bisnis model juga, sebentar. Oke, ini pertanyaan terkait, Bu. Mungkin Pak Paulus atau Bu Filia bisa kasih tips nggak? Bagaimana cara tahu bisnis model kita ini sekarang udah kuat atau belum? Dari tadi kan Ibu bilang, we have to transition, ada situasi 5R. Pertanyaannya mapping sendiri aja, kita takut salah nih, Bu. Jadi bisa nggak kasih kita tips di SMI kita, di UKM, di KBC ini, bisnis model kita ini udah cukup kuat loh menghadapi COVID-19 dan untuk masuk menjelang are you ready for the new era post COVID-19. So bear in mind untuk 2 question ini buat Bu Filia. Give me time untuk ke Pak Charles Yong. Pak Charles, ada pertanyaan nomor 5, I believe, yang bisa relevan dengan Bapak. Oke. Sekarang jangan ngomong kita business owner. I'm an employee, Pak. Saya seorang pekerja. How can I survive? Jadi jangan hanya ngomong dari sisi pengusaha doang. Banyak pekerja juga profesional yang sebenarnya mereka juga struggling di KBC ini, Pak. Bagaimana kita bisa survive, bahkan sukses pada era next normal? What kind of mungkin human capacity building apa yang kita perlu betul-betul build in untuk siap menghadapi era berikutnya? Lalu kemudian ada pertanyaan juga, mungkin ini pasti dari pengusaha atau manajemen ya, saya sebut pertanyaan nomor 26. Sorry, ini udah berubah ya. Ada pertanyaan yang terkait tentang bagaimana mempersiapkan diri karena digital itu kan sebenarnya cukup costly ya, Pak. Apakah ini akan menambah cost dalam transisi ini, padahal sebenarnya bisnis lagi susah gitu loh, Pak. Sekarang orang semua disuruh bergeser ke sana gitu, tapi bisnis lagi susah nih sekarang ini. Apa yang kita bisa lakukan, Pak, untuk itu? Jadi 2 pertanyaan itu, Pak Paulus, saya kembalikan, ada tadi ke Bu Filia dan Pak Charles Yong juga. Mungkin dari Bu Filia dulu, silakan. Oke, tadi tentang yang pertama itu tentang bagaimana memikirkan bisnis ke depan ya, kalau nggak salah gitu ya. Mungkin beberapa kisi-kisi ini mungkin dari sentimen konsumer dan yang kita lihat di market gitu ya. Moga-moga memberikan ide gitu. Satu, orang itu sekarang karena orang itu health conscious. Karena health conscious bisa ada peluang apa saja. Bisa jadi terkait dengan saya prefer hal-hal yang fresh daripada sesuatu yang nggak fresh gitu ya. Jadi mungkin kalau yang bergerak di dunia makanan minuman gitu ya, bagaimana kita melihat produk kita bisa menjadi sesuatu yang fresh gitu. Produk yang natural, how do I move into natural? Karena natural juga menjadi satu concern gitu. Terus ada preference sedikit tentang local brand. Ya, orang lebih memilih lokal karena ada kecurigaan tentang global brand ya. Jadi ini sebenarnya mungkin kesempatan buat kita juga. Kisi-kisi berikutnya juga domestic demand. Kalau tadi masih ingat slide-nya, sebenarnya kami melihat bahwa kita akan bangun dari krisis ini lebih cepat dari negara-negara tetangga kita. Kenapa? Karena negara-negara tetangga kita itu lebih banyak bergantung pada ekspor, lebih bergantung kepada turis. Kita lebih bergantung kepada domestic demand. Jadi mungkin kalau ada kawan-kawan nih yang bisnisnya bergantung kepada ekspor selama ini, mungkin bisa dipikirkan apa ya, shifting untuk addressing domestic demand misalnya. Kemudian yang berikutnya digital ya, karena
orang bergeser ke contactless, digital ini akan menjadi penting. Tadi ada pertanyaan sebenarnya nanti biar Pak Paulus yang jawab tentang digital costly segala macam gitu ya. Saya cuma titip satu aja, don't do digital for the sake of digital. Digital is a tool to solve your problem. Kalau problemnya cost, mikirin gimana caranya supaya ada digital, mungkin sensor yang simple-simple aja supaya kita tahu sebenarnya cost kita berapa misalnya. Kalau problemnya adalah di interaksi dengan customer, nah gimana kita mungkin naik ke, kalau yang belum di marketplace online bisa ke marketplace online dan kita bisa dapat semacam insight dari sana. Jadi ini beberapa clue dan keywords gitu. Tadi saya waktu sliding ada juga yang tentang tourism dan lain-lain gitu ya. Ini juga tadi terkait dengan tren yang natural healthcare segala macam yang kita lihat di Cina, yang dimana orang-orang muda sudah mulai bepergian gitu. Sama sih pemikirannya juga bagaimana tourism itu menjadi sesuatu yang lebih natural, lebih family oriented. Jadi mungkin bisa pemikiran ke sana. SME yang di daerah-daerah tourism mungkin mulai berpikir produk-produknya bagaimana supaya masuk ke online, bisa mencapai ekspor atau mencapai lebih banyak orang di dalam negeri. Jadi itu Pak Julian mungkin ya Pak jawabannya yang pertama. Mungkin yang kedua Bu tadi pertanyaan tentang how do we understand the business model current kita punya bisnis ini healthy atau enggak, siap atau enggak menghadapi post COVID-19 Bu. Is there any indicator atau framework yang kita perlu perhatikan untuk mapping organisasi kita sendiri? Ini jawabannya agak lebar ya, Pak Julian. Tapi saya lihat mungkin dari beberapa sisi. Satu, walaupun ini beberapa klien perusahaan besar, tapi saya pikir patut dipikirkan juga gitu. Pemikiran tentang cash, bagaimana kita berpikir tentang cash gitu ya. Penting dilihat semua pembelanjaan cash kita yang ada sekarang itu apakah memang harus dilakukan seperti sekarang atau ada hal-hal yang bisa dioptimalkan. Jadi nggak cuma terus cash saya akan habis gini, tapi benar-benar take a step back, terus berpikir ulang kira-kira cash yang selama ini, operating expenses yang kita spending selama ini, apakah kita tetap selalu seperti itu atau ada hal-hal yang kita bisa ubah. Itu satu ya untuk ngetes bisnis modelnya apakah bisa di-adjust atau enggak gitu. Kedua, tadi mungkin saya balik lagi ke elemen yang reimagine dan reform gitu ya. Rajin memelototi tren-tren yang tadi gitu. Mungkin tren-tren yang tadi nggak langsung relevan, tapi mungkin di balik itu ada hal-hal yang relevan gitu ya. Maksudnya gini ya, kita nggak tahu ternyata bilik disinfektan itu bisa ada di mana-mana. Kita nggak tahu ternyata masker kain pun bisa menggantikan masker yang biasa gitu kan. Kita nggak tahu mungkin ada lagi yang lain gitu ya. Jadi bisnis model yang ada sekarang mungkin bisa dilihat dengan dunia yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan tadi yang saya ceritakan gitu kan. Kalau produk saya selama ini misalnya lebih ke cenderung tidak ke arah fresh gitu kan, mungkin bisa dipikirkan ke arah sana. Kalau enggak, kalau saya belum punya, mungkin saya bisa pikirkan ke sana. Gitu. Jadi mungkin saya balik ke pertanyaan pertama ya Pak ya, ditambah dengan tadi berpikir tentang bagaimana how do we actually rethink about OPEX. Sorry, the other one is rethink investment. Jadi kalau ada investment ke depan, mungkin bisa dipikirkan ulang lagi juga gitu. Apakah investmentnya sesuai dengan pergeseran consumer trends? Ya, ini karena tadi Bu Filia bilang salah satunya cash, dimulai dengan cash issues dulu Bu. Ada yang ngejar, ada 5 like dari pertanyaan ini. Ini memang two side of a coin ya. Pertanyaannya langsung, if you have capital to spare, what should you do now to get ahead in the recovery? But if you do not have the cash atau capital to spare, what can you do? If you do not, saya tadi rekomendasinya kembali ke itu. Mungkin lakukan semacam, kadang-kadang kita melihatnya bahasanya cash lab Pak. Jadi lab itu kan kadang-kadang untuk kita mencoba-coba gitu ya. Kita melihat. Jadi tarik take a step back, lihat lagi portfolio cash yang kita pakai sekarang, apakah memang harus dipakai di situ atau enggak, dan atau ada yang bisa diubah gitu ya. Kadang-kadang kita kaget juga bahwa sebenarnya ada yang bisa diubah. If you have a capital to spare, what you should do to get ahead in the recovery? Mungkin jawabannya tadi di reimagine dan reform gitu. What is a new business gitu kan yang akan muncul? Mungkin ditanyakan, saya punya right to play atau enggak? Mungkin satu pertanyaan lagi. What is my right to play? Kalau saya punya toko di beberapa tempat misalnya gitu kan, itu lokasi untuk delivery. Tadinya lokasi untuk melayani pelanggan, mungkin ini bisa lokasi untuk delivery. Taking ya gitu ya. Kalau saya nggak punya lokasi di beberapa tempat, tapi saya punya customer experience yang handal,
mungkin saya bisa masuk ke dunia online dan memfungsikan customer service saya untuk membantu menjangkau pelanggan secara online. Ini making this up tapi examples gitu ya. Jadi if you have capital to spare, really think about reimagining and recovery before you just do things gitu. Ya. Oke, very insightful. Thank you, Bu. Saya sekarang geser ke Pak Charles Yong tadi mengenai apa yang perlu dipersiapkan kalau saya bukan pengusaha, Pak. Saya pekerja untuk tetap keep competitive in the future. Dan tadi saya sudah ketemu karena ini pertanyaan minta maaf bergeser terus karena banyak yang masuk. Jadi kita ditanyakan tadi juga ada pertanyaan tentang mungkin saya bacakan ini, Pak ya. Kalau yang tadi dibilang peralatan kerja going digital, behavior changing, itu kan akan menaikkan cost ya Pak. Di sisi lain kita bisnis juga lagi melemah. Strategi menyiasati ini gimana? Oke, mungkin saya berikan waktu untuk Pak Charles yang silakan Pak. Ya. Saya balas ini pertanyaan pertama dulu ya. Ya. Oke, dengan permisi saya gunakan bahasa Inggris ya Pak ya. No problem, go ahead. So I think it's a very stressful time for everyone. I have actually spent a lot of time talking to a lot of leaders, including leaders. The reality is a lot of leaders, even leaders, are out of work actually. So this question is for employee. So there's a lot of retrenchment, and I empathize with the person who asked the question. It is a very tough time for a lot of people out of work. But I just quickly summarize my own thoughts, perhaps practical things that we need to look at. Basically, let's look at it in two ways, on two steps rather. Step one is actually to accept the reality. It is a tough situation, but you cannot dwell on, what would happen. You cannot, saying, okay, this is bad or whatever, and say, can I still hold on to my job? That is, and regretting what you could or could not have done. That is not accepting reality. The reality is a tough time. You may be out of work. You may be looking for a job, but as soon as you able to accept the reality, then you can move on. So first you have to accept that this has happened. It's already here and now. You cannot change that. We only have to look forward. Now, the next, in terms of moving forward, what becomes important is your state of mind. A lot of times I would suggest to people that, there is the saying, when one door closes, another door open. And so let's say you are forced to leave your current employment, your current company, or even you close down your own company. I have a friend, in fact, who says, look, his business is so bad, he wants to go back to get a job from being the boss to being an employee. So, but it's about moving on. So to move on, firstly, I would say it's on a mental state of mind. So in terms of mental state of mind, my suggestion is always this. Imagine that you are in a position of luxury to look. Meaning you are actually purposely looking for a change. So that's your mental state of mind to say, look, I want to look for something else. I want to change. So as soon as you have that change in the mental state, then you can focus on what's next. From that mental state, then you have to take stock of what you have. What are your skill sets? What is your experience? And you can actually look at it positively. I think Bu Filia used the term silver lining quite a bit. I like the term silver lining. So you take stock of what you have, your experience, your education, and look at it positively in terms of, well, it's me. I actually am the one who wants to make the change. So what do I want to change to? So imagine what you want to do next. What is your ideal job versus what you have, and actually, take steps to go there. So it's about
accepting reality and taking action. Ya, jadi kalau dalam bahasa yang tadi disampaikan juga, accept the reality, terima kenyataan, mungkin bahasa yang lagi ngetrend sekarang berdamai dengan kenyataan ya. Ada yang bilang berdamai dengan COVID, berdamai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua tadi Pak Charles juga menantang kita untuk punya ketenangan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Thank you. Jadi kita juga tadi sudah dapat, how about the situation between transition to digital era? They think they assume it is quite costly, while the business now is also struggling. Is that the case? Yeah, I think so. I'm perhaps not as qualified to answer that question than Bofilia. What I can share is what a lot of organizations are doing. Again, in terms of a similar approach, is actually to look at the cost of technology more in terms of investment and what can you do now to prepare for the future. There is actually earlier on I have a slide that talks about liquidity versus solvency. Whether you are you have to survive now versus investing for the future. I think that is a complicated situation or a difficult situation to be in. I would say I don't really have a good answer to that. Okay. But anyway, this has been a dilemmatic situation for many as well, teman-teman di bisnis. So maybe Bu Filia, you want to comment because you have another upcoming question. I think this is a tough one buat Bu Filia. Ini mungkin relevan juga untuk UKM dan bisnis lagi pada nanya, hal apa sih menurut Bu Filia yang masih harus dibenahi dari bangsa Indonesia agar lebih dapat, karena tadi kelihatannya semua tertantang, terchallenge nih sama Bu Filia, bilang even our local product can go international. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa merebut pasar yang shifting dari China? Maybe organization wise atau product wise, go ahead Bu. Mungkin jawabannya all of the above gitu ya Pak Julian. tapi saya mau bilang satu sih, kesempatan karena bicara di depan kawan-kawan gitu. Jadi Indonesia itu agak unik. Kadang-kadang kita bangga sekali kita punya banyak micro and small enterprises gitu Pak. Ya betul, kita emang harus bangga. Cuma yang saya lihat itu di negara lain biasanya jumlah enterprise yang skala medium itu dari semua enterprise itu 2%. Di Indonesia itu 0,1%. Masih jauh ya. Jadi tadi ngomongin tadi ya, bagaimana kita bisa merebut. Kita bisa merebut kalau dari small and micro ini lebih banyak yang lulus Pak ke medium, gitu. Jadi ini satu aspirasi. Ini mungkin menantang teman-teman juga ya. Aspirasi kita waktu kita membuat suatu bisnis itu, buatlah aspirasi yang cukup besar gitu ya. Jadi jangan kita tadi yang entrepreneur itu ya, entrepreneur itu betul tadi entrepreneur atau entrepreneur gitu ya. Luluslah jadi medium company. Medium company kalau kita mau merebut dari sana baru itu kita punya otot gitu ya, muscle. Karena dengan medium company daya tahannya juga lebih baik dan lain-lain gitu. Tantangan kita di mana? Tantangan kita ada beberapa yang memang di tangan kita, ada beberapa yang mungkin nggak langsung di tangan kita tapi harus kita usahakan. Satu, kualitas sumber daya manusia yang dampaknya ke produktivitas gitu ya. Nah ini masalah bersama terus terang ya, karena memang kita juga tahu pendidikan kita juga dalam perbaikan gitu. Nah di sini mungkin saya mengajak semuanya untuk berpikir kalau memang tantangannya di sumber daya manusia, apakah kita bisa mengkomplementarikan sumber daya tersebut dengan digital gitu ya. Tadi saya ngomong lagi digital itu karena contoh ini sebenarnya saya lihat di Singapura. Ada perusahaan kecil, cuma perusahaan bikin minuman gitu kan ya. Cara mereka mendigitalkan itu tidak complicated, bukan pakai robot, bukan pakai apa. Mereka cuma tambahkan sensor di setiap stasiun produksi. Jadi kalau orang pemasang tutup botol, ada tempat ada yang ditekan sensornya gitu kan, ada orang ngisi, ada yang ditekan sensornya gitu. Dan setelah itu datanya dikumpulkan, datanya itu jadiin dashboard, dari dashboard itu bisa dilihat, oh ternyata yang paling nggak efisien itu bagian ini gitu ya. Nah itu, mungkin kalau sumber daya menjadi tantangan, mungkin bisa dipikirkan bagaimana komplementari dengan teknologi. Satu sumber daya gitu kan. Kedua kualitas.
memikirkan kualitas mana yang kalau kita bikin kualitas jangan hanya happy dengan kualitas yang bisa dibeli di masyarakat Indonesia. Memang harus bisa dibeli di masyarakat Indonesia, itu betul. Tapi kalau kita mau jadi produsen masker kain kualitas internasional, itu apa sih syaratnya? Kesana kita mikirnya, gitu ya. Jadi human capital, kualitas produksi, aspirasi dari orangnya. Selain itu tentunya masih ada hal-hal yang kita harus pikirkan di skala Indonesianya ya, seperti regulatory framework-nya dan lain-lain gitu. Tapi kalau di tempat ini saya pikir ini juga mulainya dari kita, orang kita juga yang melakukan. Ya, thank you Bu Filia, it's been very helpful. Pak Paulus, saya hand over ke Pak Paulus dulu sebelum kita nanti masuk yang terakhir. Pak Julian. Ya. Ya, Pak Julian, ada satu rekan kita yang sudah raise hand yang ingin berpartisipasi, pertanyaan langsung. Bolehkah kita sapa Pak Alex, Pak Yonatan Nugroho boleh bantu di unmute? Silakan Pak Alex. Oke, ya selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi pada malam hari ini saya mau bertanya, terutama kepada Bu Filia. Bu Filia, di sini kan McKinsey adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang survei data dan kita selalu berbicara dengan data. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi Bu Filia berbicara mengenai the next normal. Karena kita juga harus bersiap-siap, saat ini PSBB juga sudah ada wacana untuk mulai dilonggarkan, untuk mulai dibuka. Tetapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa dalam kondisi saat ini ada begitu banyak orang, kalau kita ngelihat di mal-mal, kita ngelihat di pusat perbelanjaan, ada begitu banyak orang yang tidak mengindahkan ketentuan protokol mengenai the next normal kita harus ngapain. Tapi kita juga harus siap untuk the second wave. The second wave ini apakah dari McKinsey juga sudah ada mencoba untuk memprediksi kira-kira the second wave ini di Indonesia akan datang kapan? Karena kita juga ngelihat data bahwa di China, di Korea Selatan, di Jerman, yang dimana mereka sudah mengalami terlebih dahulu wabah COVID-19 dan mereka juga sudah melonggarkan lebih dahulu lockdown di sana dan mereka pun juga mengalami second wave. Kenapa? Karena data prediksi ini kita juga butuhkan, kita sebagai pebisnis, kita juga kalau kita tahu, oh second wave ini kalau berdasarkan data, diperkirakan di Indonesia akan datang kapan, sehingga kita sebagai pebisnis juga sudah bisa mempersiapkan terlebih dahulu gitu Bu. Dari sisi capital, dari sisi human management dan lain-lain. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you. Kita lanjut ke langsung Bu Filia. Pak Tommy masih ada? Kalau enggak kita langsung lanjut ke Bu Filia. Sudah, silakan kita undang Bu Filia untuk bisa meresponi. Silakan Bu. Terima kasih Pak Tommy, Pak Alex, Pak Julian. Kalau kapannya Pak Alex, saya tidak tahu dan mungkin hanya Tuhan yang tahu ya. Banyak proyeksi di luar gitu dan saya pikir tidak ada yang tahu. Makanya kalau dari kami sebenarnya tidak punya satu proyeksi, kita sebenarnya punya skenario. Kita punya skenario. Ya. Kalau dari skenario kita, tadi kita punya satu skenario yang lebih, sebenarnya kita punya 9 skenario, tapi tadi yang lebih optimis itu kalau nggak ada kejadian berulang, nggak ada second wave ya. Kalau ada second wave dan karena orang nggak nurut dan lain-lain gitu, yang kita lihat ini sebenarnya pertumbuhan GDP kita di 2020 tuh bisa sampai minus 4%. Dan kalau dipikirkan dampak ke bisnisnya, kapan bisnis itu kembali ke pertumbuhan sebelum masa krisis, itu mungkin baru bisa kembali akhir 2021. Bisa juga sampai ke 2022. Jadi itu skenario-nya ya. Kalau sebaliknya, by the way, kalau berhasil dan tidak ada berulangan, itu sebenarnya 2020, akhir 2020 itu juga ada kemungkinan. Jadi, saya tidak tahu kapan wave kedua, dan kalau ada yang mengkoreksikan kapan wave kedua itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Jadi saya kembali mungkin untuk mempersiapkan diri, bukan mempersiapkan waktunya, Pak. Karena nggak ada yang bisa memprediksi kapan balik, dan kalau gitu bulan Juni saya akan invest ini itu, atau bulan Agustus saya akan invest ini itu, bukan di situ gitu ya.
Tapi kembali berpikir secara mendasar kepada bisnis Bapak Ibu sekalian. Apakah bisnis ini bisa punya ketahan bantingan gitu kan? Kedua, dalam bisnis ini apakah ada opportunity, ada kesempatan baru gitu ya, yang harus saya pikirkan dari sekarang. Gitu ya. Selain berpikir bisnis, tadi saya menyentuh sedikit tentang protokol. Pak Alex tadi bilang orang-orang kita suka bandel gitu ya. Ini makanya saya menghimbau, mumpung banyak pengusaha di sini, pemerintah akan memberikan protokol, arahan untuk protokol. Tapi yang bisa bikin protokol yang paling tepat itu ya Bapak Ibu sendiri yang ada di sini. Karena yang tahu kejadian di lapangannya Bapak Ibu sendiri gitu ya. Tadi contoh lucu saya adalah dari sekolah yang di Cina itu gitu ya. Jadi marilah kita juga berperan dalam membantu safeguarding our livelihood juga gitu ya dalam segi protokol ini. Jadi itu mungkin Pak Julian, Pak Om Julian. Ya, terima kasih Bu Filia. Saya hand over ke Pak Paulus dulu, Pak. Ya, jadi kalau lihat ini teman-teman semua sebetulnya bahan-bahan yang diberikan menarik karena ini bukan fatwa. Banyak orang tanya fatwa begitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat lain. Bahwa ini adalah skenario-skenario. Hari ini sebelum saya tutup, karena ini ulang tahun, saya mau nyanyi sama istri saya. Tapi saya mau buka kita berdua ini. Udah jangan kita pusing COVID, tapi yuk kita fly above the storm. Berdua, jadi saya buka sekarang, fly above the storm. Supaya menghibur sedikit, jadi pada ulang tahun, jadi boleh. Gitu. Buka Mam sekali. Ya, kita buka setelah. Jadi akhirnya udahlah, kita mau gimana strateginya bisnis, leadership, tapi di end of the day leader. Kalau leadernya, misalkan saya sekarang sebagai leader, ya membawai 30 company, 30 triliun aset, 10.000 ini banyak anak buah saya ikut juga. Kalau saya grogi, ya nggak bisa. Leader nggak boleh grogi tadi. Harus mikirin organisasi juga mikirin orang. Apapun skenarionya, saya senang dengan A1, A3-nya Ibu Filia. Dan saya harus mikirin R4 dan R5. Bagaimana saya bisa berteguh kalau saya nggak yakin hidup di R4, R5, dan seperti Pak Charles tadi, saya tidak punya 10 komitmen, dan saya senang adalah The Voice. Terima kasih Pak Paulus, Bu Silvi. Saya kira teman-teman setuju ya, hari ini kita kenyang banget. Dapat brain food dari Bu Filia, makanan buat benak kita, pikiran kita, insight dari Pak Charles Yong juga. Sekarang dapat heart food, ya makanan untuk hati kita dari Pak Paulus Bambang. Pak Paulus Bambang, Bu Filia, Pak Charles Yong, kami sangat terinspirasi malam ini, bersyukur ada kebersamaan, kehangatan yang kami rasakan. Walaupun Pak Charles Yong, Bu Filia kesannya kalau di luar dengan Pak Paulus Bambang, high level, high caliber leader. Tetapi di dalam KBC Rise ini kita merasakan kehangatan, kepedulian, dan dukungan untuk komunitas semua. So, thank you for that. Terima kasih, itu saja untuk kebersamaan kita malam hari ini. Hari ini kita bawa semangat kebangkitan nasional untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kantor kita, seberapapun berat situasi, kita semangat dan kita akan bangkit bersama, dan kita doakan bangsa kita doakan Indonesia, dan ambil momentum untuk semangat dan tidak pernah patah semangat. Rise up sesuai dengan KBC Rise Program. Terima kasih, Tuhan memberkati.